Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita mau bicarakan topik yang namanya makanan dan minuman untuk penderita hypertiroid. Hypertiroid itu memproduksikan kelenjar tiroid lebih banyak daripada kebutuhan badan kita butuhnya. Jadilah hypertiroid. Apa gejalanya? Gejalanya itu adalah penurunan berat badan secara drastis. Keringat keluar lebih banyak daripada normalnya. Udah gitu, jantung yang deg-deg mendebarnya, sering mendebar dan mendebarnya hebat banget. Biasanya kalau orang penderita hipertiroid itu lebih banyak ke wanita, ke perempuan daripada laki-laki. Sekarang kita bicarakan makanan apa yang cocok untuk para penderita hypertiroid. Yang pertama adalah makanan yang rendah yodium. Yodium itu berperan penting untuk meningkatkan produksi tiroid. Kalau sekarang kita udah hypertiroid, berarti produksinya kebanyakan, kita harus makan yang rendah yodiumnya. Ya, yang rendah yodium itu adanya di mana? Seperti daging sapi, daging ayam, daging kambing, itu bagus. Terus garam-garam yang tidak mengandung yodium. Terus rempah-rempahan. Telur putih, bukan kuning ya, telur putih, kentang, oatmeal, and raw honey, madu mentah. Sayur dan buah-buahan, dan minuman soda, dan bir. Minum bir untuk baikin tiroid, ya, nggak heran. Memang inilah namanya soda atau bir juga bisa baikin. Yang kedua adalah sayur-sayuran dalam kategori family namanya cruciferous. Cruciferous itu udah terbukti bisa merendam produksi hormon tiroid. Nah, apa aja kategori cruciferous itu? Yaitu sayur pokcoy, kubis, lobak, kembang kol, kale, asparagus, dan brokoli. Yang selama ini kita paling populer deh. Kalau untuk orang kanker, nah coba makan brokoli. Di dalam brokoli ini ada zat yang namanya kategori dalam cruciferous. Dia adalah yang bisa merendahkan produksi kelenjar tiroid hormon. Yang nomor 3 adalah kita harus cari sumber makanan kaya dengan selium. Selium itu adalah untuk mencegah kerusakan sel-sel di dalam tubuh kita. Apa aja yang makanan yang ada banyak seliumnya? Yaitu udang, ikan tuna, daging sapi, daging ayam, daging kambing, kalkun, jamur, telur, oatmeal, nasi, sereal, dan kacang-kacangan. Wow, banyak ya. Jadi selium itu di mana-mana di makanan kita. Kalau kita banyak makan yang tadi yang saya bicarakan, nah itu bisa membantu memperbaiki kerusakan-kerusakan sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi selium fungsinya 2, bisa mencegah sel rusak, bisa mengimbang atau menurunkan atau membalance, yaitu jumlah hormon tiroid kita di dalam badan kita. Nomor 4 adalah sumber makanan yang penuh dengan zat-zat besi. Apa yang di dalam zat besi itu? Banyak di dalam ikan sarden, tiram, daging sapi, daging ayam kalkun, buncis, tahu, kacang merah, kacang hitam, kismis, coklat hitam. Kalau kita bilang dark cacao.
Ya, yang agak pahit, bukan yang manis. Nah, ini sumber-sumber yang mengandung zat besi ini baik banget untuk penderita hipertiroid. Nomor 5, sumber makanan yang mengandung banyak kalsium. Ada kaitannya hipertiroid dengan penurunan kepadatan tulang yang menimbulkan resiko osteoporosis. Kedua, kalsium tinggi makanya harus sangat penting untuk mengatasi kondisi tersebut. Jadi kalau orang yang namanya udah kena hypertiroid, next-nya dia akan grogotin kita punya kalsium. Dan tulang kita yang padat ini pelan-pelan akan jadi osteoporosis, jadi renggang. Nah, kita untuk mencegah ini, kita harus mulai sekarang kalau udah identified kita ada hypertiroid, makanlah makanan-makanan yang banyak mengandung kalsiumnya. Yaitu salah satu ikan sarden, brokoli, kale, sayur kale maksudnya, pokcoy, okra, tahu, keju, yogurt, es krim, dan susu. Jadi, kalau orang yang namanya udah hypertiroid, resiko keduanya adalah makin lama kalau nggak diperbaikin, nggak cepat-cepat diantisipasi, nanti next-nya akan larinya ke osteoporosis. Karena hypertiroid itu menggrogotin kita punya tulang, punya kepadatan, dengan kalsium kita mengendor, hilang. Nah, seperti tadi kita bilang, udah habis makan kalsium, kita harus seimbangkan dengan vitamin D. Jadi nomor 6 ini adalah sumber makanan yang tinggi vitamin D-nya. Yaitu vitamin D sangat penting banget, biasanya banyak di ikan salmon, ikan tuna, jamur, dan hati sapi. Sekaligus juga, kita kalau udah ada hormon hypertiroid hormon, harus banyak makan vitamin D-nya sendiri atau berjemur. Banyak jalan pagi, banyak berjemur, isepin vitamin D yang natural dari matahari juga. Nah, nomor 7 adalah sumber makanan kaya dengan zinc. Zinc itu adalah menjaga sistem kekebalan tubuh kita dan kesehatan tiroid kita. Nah, apa yang banyak di makanan ada zinc-nya? Yaitu biasa daging sapi, daging domba, buncis, jamur, biji labu, kacang-kacangan, dan bubuk kakao. Atau kalau kita sering makan coklat kakao, coklat yang pahit tuh, yang ada banyak kakaonya, yaitu. Nah, nomor 8, kita harus banyak makan rempah-rempah. Yaitu salah satu yang saya rekomen begitu banyak rempah, kunyit. Kunyit penting banget. Kalau bisa ada cabai hijau, ada juga lada. Nah, ini ada beberapa rempah-rempah ini yang baik untuk mengantisipasi karena kita hypertiroid itu seperti kayak dengan makan rempah itu bisa anti radang. Nah, makanya ini hari kalau kita makan rempah-rempah ini yang untuk baikin kita punya tiroid supaya jangan bengkak, ibaratnya kayak gitulah. Nah, kalau apabila Anda sudah ikutin makan yang benar, ini masih juga penyakitnya belum baik, bukan berarti makanan tadi yang direkomend itu akan bisa baikin. Itu cuma hanya bisa merendahkan, merendam ibaratnya. Nah, kalau sesudah kita ikutin yang tadi punya makan sayurannya, vitamin D-nya, kalsiumnya, dan lain-lainnya, juga udah makan masih tetap ada penyakit tiroidnya juga, masih tetap tidak ada kemajuan, silakan ketemukan dokter Anda. Dokterlah yang bisa baikin penyakit hipertiroid Anda. Apabila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Dan klik subscribe channel kami ini dan share ke teman-teman yang belum mengetahuinya mengenai hypertiroid ini. Apabila perlu informasi lebih detail, silakan ketik www.hydrofarm.co.id. Dan ketik kalau ada pertanyaan yang tidak jelas, silakan ketik di channel kami ini. Saya usahakan satu persatu menjawabnya. Good in, good out. Sampai jumpa.
for watching.